Saya Muhammad Ali Ekotora, dosen tetap pada Prodi Bimbingan Kemasyarakatan Politeknik Ilmu Pemasyarakatan. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan berkaitan dengan kuliah administrasi, lembaga penempatan anak sementara, dan lembaga pembinaan khusus anak. Mata kuliah ini memiliki bobot 2 SKS, di mana dalam pelaksanaan perkuliahan yang dilaksanakan, ada 4 pertemuan dilaksanakan ya, berkaitan dengan teori sebagai pengantar. Sementara 10 pertemuan lagi itu dilaksanakan dengan praktek berkaitan dengan administrasi, registrasi dalam tugas lembaga penempatan anak sementara maupun di LPKA. Kemudian 2 pertemuan adalah bentuk dari evaluasi yang dilaksanakan ujian tengah semester maupun ujian akhir semester. Kita lihat bahwa mata kuliah ini digambarkan berkaitan dengan bagaimana tata kelola administrasi pada lembaga penempatan anak sementara dan lembaga pembinaan khusus anak yang ada di seluruh Indonesia. Serta diharapkan dengan kuliah ini taruna pada program studi bimbingan kemasyarakatan mampu serta memahami berbagai prinsip-prinsip dasar yang ada di dalam administrasi keregistrasian pada LPAS maupun di LPKA. Bukan hanya sekedar mampu, tapi juga mampu mengimplementasikan tugas-tugas administrasi dan keregistrasian yang ada pada LPAS maupun LPKA. Capaian pembelajaran lulusan yang ingin dicapai pada mata kuliah ini adalah secara umum mereka diharapkan mampu menjelaskan, mengimplementasikan dan mempraktekkan administrasi, registrasi, dan tata kelola penyelenggaraan administrasi yang ada di LPAS maupun di LPKA. Keterampilan khusus yang ingin dicapai dari mata kuliah ini adalah taruna mampu menjelaskan, memahami, serta mengimplementasikan apa yang didapat secara teori maupun praktek, sehingga mereka bisa melaksanakan administrasi, registrasi, dan tata kelola di LPAS dan LPKA ketika mereka sudah selesai kuliah di Politeknik. Tentu mata kuliah ini ya dilaksanakan lebih banyak dengan praktek simulasi baik di laboratorium yang ada di Prodi maupun praktek lapangan yang dilaksanakan pada lab lapangan yang ada di lingkungan Politeknik Ilmu Pemasyarakatan. Kebetulan Politeknik Ilmu Pemasyarakatan berdekatan dengan lab lapangan LPKA Jakarta, sehingga pada kesempatan praktek selain praktikum yang dilakukan di dalam laboratorium Prodi, juga melakukan praktek langsung di lapangan pada sesi-sesi perkuliahan tertentu, mata kuliah sesi pertemuan tertentu, sehingga mereka bisa merasakan langsung bagaimana melaksanakan administrasi dan registrasi tata kelola pada lembaga penempatan anak sementara maupun LPKA. Ya. Tentu diharapkan dengan pengetahuan yang diberikan ini bisa membekali mereka untuk bisa lebih terampil serta profesional ketika mereka selesai kuliah dan menjadi seorang petugas pemasyarakatan yang profesional. Demikian yang perlu saya sampaikan berkaitan dengan mata kuliah administrasi, LPAS, dan LPKA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam Om Santi Santi Om. Nama budaya salam kebajikan. Sebelum kita mengawali kegiatan kuliah, akan saya lakukan presensi dulu ya. Presensi kan terkait dengan pemahaman tentang BAPAS, Pembimbing Kemasyarakatan, LPAS, dan LPKA. Nah, pada kesempatan ini kita akan melihat berkaitan dengan beberapa definisi yang harus dipahami sebagai taruna pada prodi bimbingan ketika harus memahami administrasi di LPAS dan
LPKA. Pertama yang perlu kita lihat, Balai Pemasyarakatan. Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya itu disingkat BAPAS, ya, merupakan unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang melaksanakan tugas dan fungsi penelitian, ya, melaksanakan tugas dan fungsi penelitian kemasyarakatan atau kita lebih kenal dengan Litmas, kemudian pembimbingan, pengawasan dan pendampingan. Kemudian kita lihat apa yang dimaksud dengan lembaga penempatan anak sementara. Yang selanjutnya disingkat LPAS, merupakan tempat sementara bagi anak selama proses peradilan berlangsung. Jadi ketika dia menjadi tahanan, baik itu tahanan penyidik, itu boleh dititipkan di LPAS. Nah, pada kenyataannya tidak semua kabupaten kota punya LPAS. Sehingga ketika kabupaten kota tidak punya LPAS, ketika menempatkan anak sementara, ditempatkan pada rumah tahanan yang ada di kabupaten kota maupun lapas. Dengan catatan bahwa lapas atau rutan tersebut memiliki blok khusus buat anak, ya, ketika menitipkan anak oleh penyidik maupun para jaksa, ya. Pokoknya selama proses perkara anak berlangsung, karena jauh dari LPKA maupun LPAS, maka harus dititipkan di rutan maupun lapas. Yang selanjutnya, Lembaga Pembinaan Khusus Anak, yang selanjutnya kita singkat menjadi LPKA. LPKA merupakan lembaga atau tempat anak yang menjalani masa pidananya. Ketika dia diputus dalam proses peradilan pidana menjadi anak pidana, maka anak tahanan tadi ditempatkan pada LPKA. Nah, LPKA itu berada di kota provinsi selama ini. Kecuali ada beberapa daerah LPKA itu ada di luar kota provinsi. Seperti di Jawa Tengah, di Jawa Timur, itu LPKA, bahkan Jogja juga berada di luar ibu kota provinsi. Lainnya LPKA ada di pusat kota di provinsi. Kemudian juga harus kita pahami terkait dengan registrasi anak, ya. Registrasi anak merupakan sebuah kegiatan pencatatan ke dalam buku register yang memiliki akibat hukum. Jadi ketika anak dicatatkan dalam buku register, dia punya akibat hukum. Dan sangat penting dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Pemasyarakatan, ya. Jadi bukan hanya BAPAS, tapi juga LPAS maupun LPKA. Jadi registrasi anak itu tadi saya katakan ketika LPAS-nya jauh, ya, dia dititipkan di rutan, maka rutan tetap harus mencatatkan, meregistrasi anak yang dititipkan. Nah, buku register adalah buku tempat mencatat data yang di dalamnya berkaitan dengan jati diri dan identitas yang berupa data informasi yang berdasarkan surat-surat serta pemberian nomor. Register berdasarkan jenis buku. Jadi kalau kita lihat tuh buku register itu, ya, sebagai contoh, A1 itu berarti buku register berkaitan tahanan penyidik. A2 berkaitan buku register tahanan jaksa. A3 berkaitan tahanan pengadilan negeri. Kemudian A4 pengadilan tinggi dan A5 itu berstatus sebagai tahanan Mahkamah Agung. Oke. Terus kita pahami juga apa yang dimaksud dengan anak
yang berhadapan dengan hukum, ya. Jadi yang masuk sebagai anak yang berhadapan dengan hukum itu, ya, siapa saja? Adalah anak yang berkonflik dengan hukum. Nah, anak yang berkonflik dengan hukum ini yang disebut sebagai anak pelaku, ya. Yang didampingin oleh PK itu anak pelaku atau anak yang berkonflik dengan hukum. Kemudian anak yang menjadi korban tindak pidana. PK tidak mendampingin anak korban tindak pidana. Yang mendampingin siapa? Pekerja sosial, ya. Dan pengacara mendampingi korban. Kemudian ada lagi anak yang menjadi saksi, sama, didampingin pekerja sosial dan pengacara juga, ya. PK tidak mendampingi, ya. Terus yang perlu kita pahami juga, siapa yang dimaksud dengan anak yang berkonflik dengan hukum? Yang selanjutnya, jadi anak yang berkonflik dengan hukum itu yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 tahun. Jadi kalau belum 12 tahun nggak bisa dia diproses secara hukum. Tapi umurnya 12 tahun bisa. Tetapi belum berumur 18 tahun. Ingat ya, belum berumur. Pak, bagaimana kalau dia sudah menikah? Tetap statusnya anak. Asalkan umurnya belum 18 tahun. Yang diduga, jadi tadi yang 12 sampai 18 itu kurang dari 18, yang diduga melakukan tindak pidana. Itu yang masuk sebagai anak yang berkonflik. Kemudian kita pahami, PK juga harus memahami, pembimbing kemasyarakatan, kalian juga harus memahami dari sekarang, jadi tidak terkejut lagi nanti pakai PKL. Oh iya, mau PKL nih kan. Anak yang menjadi korban tindak pidana. Nah, anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 tahun, ya. Korban itu umur berapa aja bisa. Jadi yang penting dia yang namanya anak korban itu kurang dari 18 tahun. Jadi kesannya yang melakukan umur 14, korbannya umur 2 tahun, anak korban juga. Jadi pidana yang dilakukan di bawah umur, ya. Yang mengalami penderitaan secara fisik, mental, dan atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana. Nah, ketika bicara anak korban, kenapa yang dampingin bisa pekerja sosial, bisa psikolog, bisa pengacara? Karena dia mengalami penderitaan. Bisa secara fisik, ya, mental, ya. Penganiayaan, habis itu ada pencabulan di sana, bahkan pemerkosaan. Nah, itu dia mengalami penderitaan fisik bahkan mental. Terus kerugian ekonomi, dijambret anak usia di bawah umur. Seperti itu. Yang disebabkan oleh tindak pidana, ya. Kemudian anak yang menjadi saksi tindak pidana. Yang selanjutnya disebut anak saksi, ya. Anak yang belum berumur 18 tahun gitu. Jadi yang jadi saksi dari sebuah peristiwa pidana itu anak yang umurnya di bawah 18 tahun. Yang dapat memberikan. Nah, ini sekali lagi. Jadi tidak semua anak bisa menjadi saksi. Karena ada kata-katanya di Undang-Undang 11 itu dijelaskan, di Undang-Undang 11 2012. Yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidik. Nah, penuntutan, ya, guna kepentingan penyidik, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan atau dialami sendiri. Jadi gitu ya. Jadi anak saksi itu, ya, itu bisa dia lihat, terus bisa dia dengar, ya. Jadi tidak langsung, tapi dia melihat gitu. Terus atau dia yang mengalami sendiri, gitu. Jadi dia bisa jadi korban juga jadi saksi juga, gitu. Kemudian yang perlu kita pahami juga apa yang dimaksud dengan diversi, ya. Diversi adalah pengalihan perkara anak, ya.
dari proses peradilan pidana ya ke proses di luar pengadilan pidana ya. Jadi itu namanya diversi. Jadi tidak semua perkara anak bisa didiversi. Jadi kalau dia ancamannya di bawah 7 tahun dan bukan tindak pidana pengulangan, dia bisa gitu. Ingat ya bunyinya ancamannya di bawah 7 tahun. Oke. Terus yang selanjutnya pembimbing kemasyarakatan. Nah, prodi BK itu profil lulusannya adalah sebagai salah satunya adalah sebagai PK, pembimbing kemasyarakatan. Siapa PK itu? Pembimbing kemasyarakatan itu adalah pejabat fungsional penegak hukum. Jadi sama ya, jaksa, hakim, itu pejabat fungsional semua. Pejabat fungsional penegak hukum. Sama posisinya dengan PK. Yang melaksanakan, nah apa tugasnya? Penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap anak. Ya, terhadap anak. Di dalam dan di luar proses peradilan pidana. Nah, itu. Jadi, tadi yang adjudikasi, di pra-adjudikasi juga. Di pos-adjudikasi juga iya. Ya. Pendampingan ya adalah proses atau cara atau perbuatan mendampingin atau mendampingkan klien ya pemasyarakatan. Kemudian ada lagi pembimbingan. Pembimbingan adalah proses atau cara atau perbuatan membimbing atau mengarahkan klien. Ya. Kemudian ada lagi istilah wali. Adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai seorang tua terhadap anak. Jadi wali ini ada di LPKA maupun di lapas umum maupun lapas khusus. Di rutan juga ada. Kalau ada narapidananya berarti ada walinya di sana. Ya, kalau anak dia pengganti orang tua. Ya itu, ya. Sama, dewasa juga sama. Jadi ketika anak maupun narapidana dalam proses pembinaan itu wali sangat punya peran besar di sana. Oke. Terus ada yang istilah lagi yang perlu kita pahami, pendamping. Tadi pendampingan, yang ini pendamping. Pendamping adalah orang yang dipercaya oleh anak untuk mendampingi selama proses peradilan pidana berlangsung. Ya. Jadi anak pelaku itu bisa didampingin oleh, memang didampingin oleh pembimbing kemasyarakatan, tapi juga bisa dia mendapatkan pendamping ya itu dari advokat atau pengacara. Selanjutnya apa yang dimaksud dengan klien anak? Ya, kalau klien anak adalah anak yang berada di dalam pelayanan. Ya, anak yang berada di dalam pelayanan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan. Ya. Jadi kalau klien anak itu kalau dia menerima layanan, dia dibimbing, dia diawasi, dia didampingin, itu tugas dari PK berkaitan dengan klien anak. Ya. Karena kalau di LPKA wali bukan menyebutnya klien anak, tapi anak. Wali membimbing anak di LPKA. Kemudian ada
yang perlu kita pahami, kita sama mengetahui menjadi dasar sekali ketika bicara restorasi justice ya. Kemudian criminal justice system ya, sistem peradilan. Maka yang harus kita pahami ada yang dimaksud dengan pra-adjudikasi. Pra-adjudikasi merupakan tahap dalam proses peradilan yang meliputi penyidikan, ini tugasnya kepolisian, dan pra-penuntutan, nah ini tugasnya jaksa. Di pra-adjudikasi dimungkinkan restoratif justice dengan diversi. Ya. Bisa itu. Bahkan ketika bicara belum masuk ke proses peradilan, hakim pun masih punya kewenangan untuk menyelenggarakan diversi. Yang penting jadwal sidang belum ada. Kalau jadwal sidang sudah ada, udah berarti masuk di adjudikasi. Ya. Hakim juga jadi yang namanya diversi itu bisa dilakukan di tahap penyidikan, kemudian di tahap tuntutan oleh jaksa, hakim. Di hakim itu sebelum munculnya terbit jadwal. Kalau udah terbit jadwal sidang, nggak bisa lagi. Karena kalau seandainya hakim turut tangan melakukan diversi, pasti dia lihat, dia pelajari berkas-berkas dari jaksa, kenapa ini gagal di dua tahap itu. Maka dia memanggil PK dan jaksa serta penyidik, ya, kita coba lagi untuk diversi. Ya. Jadi proses peradilan itu ada jalan terakhir itu buat anak-anak. Kalau dia memenuhi untuk diversi. Kemudian yang perlu kita pahami juga adjudikasi. Merupakan tahapan dalam proses peradilan pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan. Nah, tadi ketika gagal diversi, masuk ke pengadilan. Bagaimana kalau si kliennya PK tersebut, ya, anak yang berkonflik dengan hukum itu, pengulangan, otomatis pengulangan tidak bisa diversi. Pasti dia langsung dibuatkan litmas untuk peradilan. Ya. Setelah diputus, ya, ada yang namanya tahapan pos adjudikasi. Pembimbing kemasyarakatan terlibat di sana. Ya, proses adjudikasi merupakan tahap akhir dari proses peradilan berupa pelaksanaan pidana. Jadi begitu dia diputus, punya kekuatan hukum tetap, maka menjadi anak pidana atau narapidana kalau dewasa. Sehingga ketika itu masuk di pos adjudikasi, PK juga terlibat ternyata. Karena harus melakukan yang namanya pembuatan litmas. Mulai dari litmas awal untuk menentukan klasifikasi kategori dia. Dia ditempatkan di mana, ya. Dewasa itu kelihatan benar tuh kalau dewasa. Kalau anak ya harus ditempatkan di LPKA. Walaupun dia anak yang melakukan tindak pidana kejahatan transnasional terorganisir, ya, seperti teroris, narkoba dan sejenisnya. Ya. Kemudian yang selanjutnya itu berkaitan dengan apa itu penelitian kemasyarakatan. Jadi kalau penelitian kemasyarakatan itu kalau cikal bakal dari penelitian kemasyarakatan itu dari metode bantu dalam pekerjaan sosial, ya, dalam pekerjaan sosial. Salah satu metode bantunya adalah social riset, ya.
Kemudian dari sana sebenarnya dari penelitian kemasyarakatan itu kita bisa melakukan kegiatan berupa pengumpulan data, pengolahan data, menganalisis data, dan menyajikan data yang dilakukan secara sistematis dan objektif. Dalam rangka apa? Penilaian. Jadi dari litmas itu adalah untuk melakukan penilaian. Untuk apa mulainya? Dari startnya itu ketika dia berada di pos adjudikasi, mulai dari kepentingan klasifikasi. Kemudian pelayanan. Terus ada pembinaan juga. Terus ada pembimbingan. Begitu dia diserahkan ke Bapas, masuk tuh pembimbingan. Di lapas atau LPKA ada pembinaan. Di rutan ada pelayanan. Kemudian pemberian hak. Jadi setiap ada pemberian hak itu berawal dari sebuah litmas. Ya. Dan penanganan anak serta sebagai dasar pertimbangan. Jadi litmas itu merupakan dasar pertimbangan. Mau proses diversi itu butuh litmas diversi namanya. Karena itu akan jadi pertimbangan penyidik, pihak korban, pekerja sosial, PK ketika melakukan mediasi dalam rangka diversi. Sehingga dari litmas itu PK memberikan masukan kenapa dia harus diberikan diversi. Ya. Dasarnya apa pertimbangannya? Terus itu yang akhirnya disepakati antara korban, penyidik, dan pelaku dan keluarga. Kemudian juga untuk kepentingan penuntutan umum. Jadi ketika gagal diversi di sini, jaksanya tanya, mana litmasnya? Baru saya bisa proses. Gagal di penuntutan umum, ternyata mau masuk pengadilan, hakimnya tanya, mana litmasnya? Peradilan itu nggak bisa jalan terkait anak kalau nggak ada litmas. Dalam perkara yang bersifat. Nah, kita tahu hakim dalam menyelesaikan perkara bersifat independen. Baik, itulah materi kita hari ini ya berkaitan dengan pemahaman tentang Bapas, LPAS dan LPKA. Ya, mengenai konsep-konsep yang perlu kita pahami menjadi dasar dalam administrasi LPAS maupun LPKA. Oke, nah kebetulan kalian punya tugas terstruktur yang sudah saya masukkan di Edling. Ya, kenapa saya masukkan di Edling? Karena memang tadinya saya coba ada di Siap. Ternyata di Siap rumahnya untuk tugasnya itu ada, tapi untuk memasukkan, menginput tugas di sana belum ada. Sehingga ternyata tugas harus ke Edling. Tugas, kuis itu di sana. Ternyata kalau kita buat ujian, nah, ujian juga masih kosong. Ternyata jadwal ujian itu sudah dijadwalkan oleh administrasi. Jadi dosen nggak bisa menyusun jadwal terkait tugas pertama, ujian atau seperti itu nggak bisa. Ya, berarti kalau kita ada tugas maupun kuis adanya di Edling. Makanya Edlingnya dibuka. Kalau bertanya, Pak materinya di mana? Materi ada di Siap. Tapi tugas, kuis, ya, kuliah itu pasti menggunakan Edling. Ya. Jadi Edlingnya juga harus sering dibuka untuk melihat ada tugas nggak. Tugasnya mulai bisa dikerjakan hari ini sampai besok. Ya, sampai besok. Sampai Jumat. Ya, Jumat sampai pukul 23.59. Sekali lagi saya ingatkan, ditulis tangan, kemudian Anda scan, terus submit seperti biasa. Jangan sampai lewat waktu. Kalau lewat waktu, yang akan membantu membuka kembali itu administrasinya Poltekip. Ya, administrasi dari Siap Poltekip. Bukan dosen lagi yang bisa buka, tapi administrasi Poltekip. Saya kira itu aja yang perlu saya sampaikan untuk kuliah